Jadi kemarinan tuh gue lebih banyak untuk cerita-cerita ya. Hari ini mungkin mau ngomongin hal yang gak penting. Jadi gue sebenarnya tuh bukan orang yang suka nonton gitu ya, apalagi nonton di bioskop gitu, jarang banget lah. Tapi entah kenapa sejak tahun berapa ya, akhirnya mulai sering nonton gitu. Karena ya sahabat gue suka nonton, ya udah gue akhirnya mau nggak mau untuk ikutan gitu kan, temenin nonton. Nah sampai akhirnya gue suka nonton gak cuma di bioskop aja, tapi ketika lagi waktu istirahat gitu ya gue nonton. Entah itu drama atau entah itu film. Nah menariknya adalah gue menemukan ada kesenangan tersendiri ketika nonton berkali-kali. Nonton berkali-kali nih maksudnya nonton film yang sama ya, tapi gue ulang lagi dalam waktu yang berbeda gitu. Jadi misalnya gue nonton ini drama gitu ya di bulan Januari gitu kan. Terus mungkin tahun depannya lagi gue usahakan untuk nonton lagi gitu. Kenapa? Gue menemukan ketika nonton pertama kali ya, itu kesannya berbeda sama nonton 2 kali. Kesannya berbeda lagi ketika nonton 3 kali, 4 kali gitu ya. Kenapa? Ini yang gue perhatikan. Jadi ada beberapa hal yang gue gak ngerti gitu ya pertama kali nonton. Nah ketika nonton kedua, gue kira ngerti, oh ternyata alurnya tuh gini gitu ya. Yang ketiga kali gue nonton, oh gue gak ngeh nih ada peristiwa ini dan ada kalimat ini, pantas ini tuh nyambung ini ke sini gitu. Nah yang keempat menurut gue, akhirnya gue bisa menilai aja gitu ya, oke. Jadi memang kepercayaan atau kebiasaan pola pikir orang-orang di daerah itu tuh kayak gitu ya gitu. Jadi memang ketika nonton tuh gue lebih suka nonton sambil mikir gitu ya. Gue lebih suka untuk ketika nonton itu gue mau juga sambil berpikir masuk ke ceritanya gitu. Nah itu menurut kakak gue aneh gitu, karena kalau kita lagi nonton tuh harusnya have fun, gak perlu mikir gitu ya. Tapi menurut gue gak apa-apa diobservasi aja gitu ya. Nah kira-kira gue tuh suka film atau drama tuh yang genre apa sih gitu. Yang pertama gue suka yang misteri. Ya misteri kayak ya itu, misalnya tentang kasus pembunuhan gitu ya. Terus misalnya ada kayak wabah kayak kematian, ini kenapa gitu kan. Terus misalnya tentang misteri itu, misalnya ceritain tentang kehidupannya seorang polisi atau seorang detektif gitu. Nah gue suka juga nonton drama atau film yang lebih menceritakan realita kehidupan gitu, slice of life. Nah jadi iya maksudnya kita nih kan kadang-kadang cewek-cewek sukanya yang romance aja gitu kan, atau kan misalnya science fiction gitu kan, yang kayak wah jadi kayak berandai-andai gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata gitu ya, yang dimana biasanya ciri khasnya si pemainnya, pemeran utama, pemainnya itu semuanya tuh nggak terlalu dempul dan kameranya biasa aja, nggak pakai dibening-beningin gitu ya, biasa aja gitu. Jadi maksudnya kayak pori-pori kelihatan berantakan gitu kan, kulit kemerahan kelihatan tuh semua normal lah gitu, karena slice of life. Terus gue juga suka sebenarnya komedi ya, entah itu romcom atau emang komedi gitu. Gue menemukan ada beberapa film yang memang lucu banget, dan kalau dibilang faedahnya nggak ada, iya faedahnya nggak ada gitu. Gue sempet nonton yang itu loh, gue lupa lagi judulnya apa tuh, terakhir kali yang ini drama Korea, film deh, ini film Korea yang 6/45 gitu. Kalau mungkin gak ngerti, itu sebenarnya itu tuh makna lotre gitu di Korea gitu. Dan emang ketika gue tanya sama kakak gue, itu bagus gak gitu kan. Bagus kok, lucu. Cuma memang gak ada faedahnya aja gitu kan. Nah yang gue inget ya mungkin beberapa drama yang
gue inget banget itu ya, itu salah satunya adalah Prison Playbook itu. Jadi waktu itu sebenarnya menurut gue dari covernya aja nggak terlalu menarik ya. Dan biasanya memang gue menilai suatu drama atau film dari cover dari 10 menit pertama gitu. Sama ya yang ketiga dari aktornya lah ya, atau aktrisnya pemeran utamanya. Nah jadi kalau misalnya kayak 10 menit pertama, ini udah ketebak gitu kan plotnya. Ya udah, nggak gue lanjutin kayak nggak seru gitu. Dan kalau misalnya ya itu kalau misalnya aktor-aktor atau aktrisnya emang gue suka gitu kan, itu kan jadi bikin semangat ya itu. Kenapa nih kok si aktor atau aktris ini memilih untuk main di sini gitu kan. Jadi ada rasa penasarannya sendiri. Nah, jadi di Prison Playbook itu walaupun posternya itu kalau teman-teman lihat semuanya itu kan posternya di dalam penjara gitu ya. Nah, jadi itu menceritakan kehidupan di balik penjara gitu. Mungkin gue mau ceritain aja singkatnya, ada seseorang yang karena tidak sengaja dia membuat orang lain celaka, dan akhirnya dia mau nggak mau harus masuk ke penjara dengan tiba-tiba. Nah, yang menarik adalah ya peristiwa berada di dalam penjara itu kan, peristiwa dia masuk ke dalam penjara itu kan nggak mudah ya, karena dia beneran orang baik dan dia orang polos banget gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana kehidupan yang ada dalam penjara tuh. Kita bisa lihat tentang ketidakadilan gitu ya, tentang ada orang-orang yang sayang sekali gitu ya berada di dalam penjara gitu kan, karena dijorokin orang gitu. Terus ada orang-orang yang masih mau untuk tetap berbuat baik dalam penjara. Singkatnya, ketika akhirnya dia selesai menghabiskan beberapa masa itu dalam penjara, dia keluar lagi. Yang bagusnya adalah dia tetap jadi orang yang baik. Karena menurut gue krisis itu sebenarnya itu justru menunjukkan aslinya kita gitu. Membongkar aslinya kita, dan si pemeran utamanya ini akhirnya dia tetap jadi orang yang baik gitu. Meskipun dia yaitu dijahatin orang, dikejar-kejar orang gitu ya. Berusaha untuk jatuhkan, dia tetap jadi orang yang baik gitu. Nah, jadi ya hidupnya nggak akan sama lagi lah gitu ya setelah dia berada di penjara itu. Yang kedua, ini film tentang, menurut gue ini film penuh dengan tekanan ya. Karena itu tuh selama nonton itu tuh gue kayak mikir mulu gitu, kayak wah ini kayak serius banget, karena kayak tiap episode itu tantangannya beda-beda. Judulnya Designated Survivor. Jadi Designated Survivor 60 Days. Waktu ngeliat posternya itu gue cuma mau nonton aktor utamanya doang gitu ya. Ini jarang-jarang nih dia main gitu kan. Nah ketika gue nonton, wah itu berat banget. Kenapa? Karena penonton itu kayak lagi dijelaskan, penonton tuh kayak lagi dikasih tahu bebannya seorang presiden gitu. Jadi intinya kenapa itu 60 hari ya judulnya, karena dia seorang menteri, dia harus menggantikan presiden, karena presidennya sebelumnya itu mati di dalam bom. Nah, jadi kenapa dia yang terpilih? Karena beberapa menteri lainnya juga ada di dalam tempat presiden berada gitu kan. Jadi ya udah dia yang terpilih lah langsung gitu. Bener-bener nggak ada kayak mau atau enggak gitu. Udah langsung, Pak, hanya lo yang bisa gitu kan untuk menggantikan posisi presiden. 60 hari, dibilangnya cepet ya, 2 bulan gitu. Tapi ketika nonton itu kita tuh mentalnya tuh kayak digoncang juga ya, karena setiap orang yang jadi presiden itu kan dia punya kehidupan pribadinya, masalah pribadinya gitu kan. Belum lagi mikirin masalah nih satu bangsa. Ya, masalah satu bangsa ini kan gak cuma muncul dari luar bangsa itu gitu kan, tapi juga dari internal mereka gitu. Jadi kayak mikir banget. Dan menariknya tuh ya ini kan sebenarnya adaptasi dari novel ya, novel di Amerika. Sebenarnya menurut gue, ya gue belum lihat sih versi dari Amerikanya gimana, tapi menurut gue
dari versi Koreanya ini, itu tuh bener-bener si pengganti ya, presiden sementara ini selama 60 hari ini beneran orangnya baik dan pintar gitu. Maksudnya orangnya baik ini adalah dia memutuskan sesuatu untuk kepentingan rakyat gitu. Jarang banget ya. Makanya pemimpinnya dia nih, yang tadinya presiden sebelumnya tuh bilang, lu nggak akan kuat jadi menteri gitu. Karena memang orang ini tuh nggak pintar berpolitik gitu ya, dia cuma punya latar belakang profesor, guru gitu kan, yang benar-benar cuma tujuannya untuk berbuat kebaikan bagi orang lain gitu. Jadi wah, itu menarik banget deh, setiap episodenya tuh ada aja masalah gitu kan. Dan orang-orang tuh yang pertama kali ngelihat dia dilantik gitu kan, setiap staf yang ada di istana kepresiden itu, di ya gedung putih lah ya, itu tuh nggak setuju, nggak pede, nggak yakin sama nih presiden pengganti. Sampai kan mereka melihat sendiri, ini presiden baik banget dan dia mikirin jauh ke depan gitu ya. Mereka aja nggak tahu gitu ya taktiknya gimana, dia memikirkan jauh ke depan. Menurut gue tuh bagus, yang sampai hari ini gue inget ya. Kalau misalnya kayak romcom ya, romcom itu mungkin si ini ya, si Welcome to Waikiki ya, bener nggak tuh gue ngomongnya? Itu bener-bener menurut gue, lo sambil main atau sambil kerja nonton itu tuh nggak apa-apa gitu, karena KSB nggak penting-penting amat alurnya, yang penting kayak ketawanya banyak gitu ya. Tapi menurut gue lebih lucu yang pertama sih ketimbang yang kedua gitu. Terus apa lagi ya? Yang lucu lagi tuh kalau romcom itu mungkin kalau komedi ya. Komedi itu yang Behind Your Touch itu sama, yang gue inget ya, Behind Your Touch itu sama Fury Priest itu. Ya itu cukup lucu lah ya menurut gue. Kalau film film tuh terakhir kali nontonnya tuh gue Inside Out sama itu yang Kim Go Eun mainin tuh apa ya? Film terakhirnya dia Exhuma itu. Makanya ketika nonton Exhuma itu juga oke. Gue juga melihat gitu ya, kepercayaan, usaha mereka, mereka punya adat istiadat kayak gitu. Jadi gue kalau nonton juga sambil pikir. Ya itu sih. Jadi memang apa ya, menurut gue memang nonton itu memberi hiburan tersendiri. Tapi juga sebenarnya dari film atau drama itu sebenarnya ada pesan juga yang mau disampaikan oleh pembuat film itu. Jadi menurut gue bisa dipertimbangkan gitu ya. Kayak Inside Out juga, itu gue udah denger ya, udah nonton cuplikan-cuplikannya gitu kan. Terus gue denger juga reviewnya orang-orang gitu. Intinya memang Inside Out itu dibuat untuk setiap orang tua itu mengerti apa yang anak itu alami dan mereka bisa menerima anak mereka apa adanya gitu. Karena kan Inside Out tuh bicara tentang emosi ya. Bedain Riley dulu waktu masih anak-anak, ya kan emosinya masih cuma dikit. Ketika dia masuk remaja, langsung tuh banyak gitu kan. Jadi sebenarnya ya menurut gua film itu pengen mengajarkan kita tentang emosi dan bagaimana cara kita untuk beradaptasi gitu ya, mengelola emosi itu. Dan bagaimana akhirnya kita bisa tahu bahwa emosi sedih, marah itu terjadi nggak apa-apa, tapi kita perlu hati-hati gitu. Karena kalau lihat di endingnya itu yang pegang kontrol panel yang mamanya itu kan sadness itu kan. Tapi kalau bapaknya tuh angry ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kayak itu tuh ada maksudnya sendiri. Dan kalau kalian perhatikan kan,
si anxiety-nya tuh bukan yang pegang kontrol panelnya kan. Jadi dia kayak ada masanya dia pergi gitu kan. Ada masanya dia datang gitu. Tapi kalau si Riley ini kan anxiety-nya masih pegang kontrol panel gitu ya. Jadi ya lucu lah cara-cara orang gitu ya untuk bisa mengerti diri sendiri, makanya bikin lewat film gitu ya. Dan gue perhatikan itu kayaknya mereka punya konsultan yang memang dapat dipercaya gitu ya, karena ketika gue lihat di akhir sampai akhir gitu ya, sampai tulisannya kelar itu ada dokter ya itu sih. Jadi ya sekali lagi nonton itu sebenarnya hanya selingan ya, nggak jadi yang terutama. Karena menurut gue pada akhirnya nonton itu ya cuma jadi hiburan aja gitu, kegiatan lain. Dan jangan sampai kita lupain bahwa ada waktu juga untuk kita kerja ya kan, ada waktu juga kita untuk kumpul keluarga, dan ada waktu juga untuk kita menghibur diri lewat nonton.